Podcast Tren. Podcastnya Pondok Pesantren. Pesantrennya tren, santrinya keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dalam acara Podcast Tren. Podcastnya Pondok Pesantren. Pesantrennya tren, santrinya keren. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di acara podcast kali ini kedatangan tamu yang istimewa. Alhamdulillah juga guru saya juga. Alhamdulillah kita sudah bersama pangarsa Pak Haji Adan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar Pak? Alhamdulillah saya masih kena tetap ageng. Ageng milikna, ageng rezeki. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di nuansa kali ini kita pasti bersinggungan dengan rihlah dan ziarah Pak Haji ya. Siap-siap. Nah kita akan mengetahui penjabaran daripada rihlah dan ziarah. Tapi terlebih dahulu kita persilahkan Pak Haji untuk memperkenalkan diri dulu. Mangga Pak Haji, yang pembukaan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, mungkin untuk kalangan santri al-Islam ya, nama saya sudah cukup dikenal. Namanya Haji Adan. Haji Adan. Memang nama bekennya Pak? Nama beken itu Ya. Aslinya kan bukan itu, Dadan sendiri. Tapi karena kadung dari kecil nama itu yang dipakai, sampai sekarang nama itu ya masih tetap melekat. Bahkan kadang-kadang gini, dulu pernah kejadian lucu. Dulu itu kan kalau ngasih tahu sholat, Iya. itu kan tidak ada bel, Iya. gitu ya. Kalau sekarang kan pakai bel. Misalnya kalau ada maghrib ada bel, waktu asar, waktu isya ada bel. Kalau dulu kan dipanggil adan gitu ya. Hartos nanti kudu ditakal bedug gitu. Ayah santri meureundan. Kapungkur pangersa. Adan. Meureun sangkaan teh dipanggil saya. Ada santri yang nyari-nyari saya sampai ke bawah. Itu ke rumah. Bang cenah dipanggil. Dipanggil ku akang. Duka ibu duka sahat anu dipainu mirawarangna teh dipanggil aya nu nyusul aya sumping ka akak teh itu cenah takol bedug. Lain manggil padahal mah itu saking namanya Adan itu Nama yang selalu terpanggil ya. Alhamdulillah. Kegiatan saat di dinten ngajar ya Pak. Ya seperti itulah kita belajar untuk ngajar. Belajar untuk ngajar. Ya, belajar sambil ngajar. Itu di pesantren, di aliyah, kita juga di sanawiyah. Di sanawiyah. Alhamdulillah ada simkuring mah kaajar di sanawiyah, kaajar aliyah, kaajar ayeuna tepang deui dina acara podcast. Jadi upami ingat pantai kieu teh aya dina kamulung ngajak kurdis ya Pak Haji. Sok aya ayatna teh dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aidin nas. Ayeuna mah urang ngaos heula ada mati lagi gitu tah. Tadi todong bongan ai ingat kana eta. Kamulung teh nuju kurdis eta we nu aya. Da kumaha ayeuna penjabaran dari ayat itu aja lah. Kalarsan dan menuju di pantai oke gitu. Cocok ya. Ya ini terkait dengan kita rihlah ya. Iya. Tapi kalau bicara tentang rihlah, mungkin ada ayat yang sering kita baca di
surat Al-Mulku, surat Tabarok geuning. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Walladzi, dialah zat yang menjadikan bagi kalian ardo, bumi, dalulan. Dalulan itu mudah itu. Mudah ditaklukan, hina bagi kita. Famshu fi manakibiha, maka kunjungilah fi manakibiha, di pelosok-pelosok bumi ini. Mungkin itu terkait dengan kegiatan rihlah kita. Kalau kerusakan di muka bumi terkait dengan bima kasabat aidinas tadi yang ditanyakan, coba ya, karena memang jelas ya, karena manusia itu kan di samping ada manusia yang soleh, ada yang manusia yang suka berbuat baik ya, tentu di sana ada pembandingnya. Ada manusia-manusia juga yang sering berbuat kerusakan. Ada yang manusia-manusia yang merusak bumi, baik secara dohir maupun secara batin, misalnya dengan kemaksiatan, usaha-usaha manusia memaksiatkan, melakukan dosa dan maksiat, itu bisa jadi ya mengakibatkan adanya musibah-musibah di dunia ini. Bagaimana kan sering kita dengar di kisah-kisah para rasul, para anbiya ya. Jadi ada orang-orang yang kaum-kaum yang dulu yang melakukan maksiat, melakukan dosa, itu terkena azab, terkena siksa dari Allah gitu. Tapi mudah-mudahan meskipun demikian kita bukan termasuk golongan yang itu. Amin. Ya, insya Allah para santri, para subscriber di podcast ini, Santrizen. para netizen, santrizen, Pembanting netizen ada Ya. santrizen. tidak termasuk kelompok yang itu. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Apalagi sekarang kita akan memasuki tahun baru di mana villa-villa itu bisa disalahgunakan seperti tadi. Ya, yang nantinya menjurus kemaksiatan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan dan dari segala bentuk balahi dan musibah. Nah, berkaitan dengan rihlah dan ziarah. Tadi rihlahlah sudah dijabarkan di surat Al-Mulk ada. Nah, sekarang kita penjabaran lagi tentang ziarah. Ziarah seperti apa itu, Pak Haji? Ziarah ini kan bagian dari syariat yang ada di agama kita. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Kata Rasul, kami pernah melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Tapi fazuruha, sekarang berjarahlah kalian kepada kubur. Gitu. Kenapa penting? Pertama ya, ziarah itu kan tuzakirul maut, mengingatkan kita Kan akan kematian. Jadi siapapun kita, apapun kedudukan kita, bagaimanapun keadaan kita, ya tetap ketika mati yang dibawa hanya satu, amal kebajikan. Ya. Maka tentu bagi kita orang-orang yang masih diberikan kesempatan ini ya harus memperbanyak nilai-nilai manfaat, memperbanyak nilai-nilai kebaikan buat dirinya sendiri, buat diri kita ataupun buat orang lain. Apalagi para aulia, orang-orang yang kita ziarahi ini, orang-orang yang luar biasa pada masanya dan pada masa sekarang. Jadi bukan
bukan hanya ketika beliau-beliau masih hidup, tapi setelah beliau meninggal pun beliau masih memberikan manfaat kebaikan untuk kita, ya, untuk orang-orang yang mereka tinggalkan. Nah, kita berziarah seperti itu ya untuk mendoakan, dan kita juga mengharapkan mudah-mudahan di tempat itu kita mendapatkan keberkahan, ya. Di samping berdoa untuk mereka, untuk para syuhada, para aulia, kita pun berdoa untuk kita, karena salah satu doa yang akan cepat diijabah itu salah satunya adalah indah safari, doa ketika ada di dalam perjalanan. Dan kita alhamdulillah melakukan safari, melakukan perjalanan dari Cikalong Wetan, dari Bandung Barat ke sini, Banten, ke Banten, ya, Pandeglang. Nah, ini kita manfaatkan, ya, untuk apa? Ya, salah satunya untuk di samping untuk tadabur alam, ya, untuk melihat keindahan ciptaan Allah, juga kita pakai untuk berdoa, karena di sini satu ijabah doa indah safari ketika dalam perjalanan. Nah, itu tadi ketika perjalanan itu doa itu diijabah. Nah, maka dari itu selain menikmati keindahan alam, tidak lupa perbanyak berdoa, karena di waktu safar, indah safar itu doa-doa kita akan diijabah. Alhamdulillah nembe sakit oge tos mundal pisan ku ilmu, ya. Alhamdulillah, karena saya terasa mah bagaimana sudut pandang Pak Haji atau peran santri di masa sekarang yang apa ya, penuh dengan teknologi dan sebagainya, sedangkan santri itu di Kobongnya khususnya sama tidak boleh memegang HP gitu. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk terus mengembangkan kemampuan diri di zaman sekarang. Nah, peran santri zaman sekarang seberapa pentingnya itu? Berbicara tentang peranan santri, ketika kita berbicara perjalanan pesantren gitu, ya. Pesantren ini, karena pesantren itu kan dari santri, pesantrian, ya. Artinya ketika berbicara tentang santri adalah berbicara tentang pesantren itu sendiri, gitu kan. Karena yang namanya pesantren itu pasti di dalamnya harus ada santri, gitu kan. Karena tidak mungkin ada pesantrian yang tidak ada santrinya, gitu kan. Ada perumahan yang tidak ada rumahnya, kan aneh, gitu kan. Bodong. Jadi pesantren itu ya pasti di dalamnya ada santri. Ketika berbicara tentang peran santri, ya bicara tentang peran pesantren. Pesantren dan santri tentu memiliki peran yang sangat besar, ya, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Bahkan pesantren itu kan lebih dulu adanya dibanding negara Indonesia itu sendiri, ya, itu kan. Kalau negara Republik Indonesia kan berdirinya tahun 45, tapi kalau pesantren itu ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Artinya peran pesantren ini tidak bisa dilepaskan dari perjalanan bangsa Indonesia ini. Dulu, sekarang, dan yang akan datang, gitu. Tentu dengan kreativitas dan inovasi yang menyesuaikan dengan situasi dan keadaan yang sekarang, gitu. Kalau sekarang istilahnya zaman
teknologi teknologi. zaman kemajuan. Ya, tentu peran santri di sini itu sangat besar dan harus masuk. Ya. Pandangan saya santri harus menguasai juga teknologi ini, gitu kan. Karena kalau tidak menguasai, tidak mampu menguasai teknologi zaman sekarang, ya khawatirnya kita akan dianggap sebagai generasi yang ketinggalan. Ya, tentu jangan melupakan kultur santri itu sendiri, dengan tidak, catatannya dengan tidak melupakan kultur santri. Ciri khas Ya, kepesantrenan. ciri khas kepesantrenannya itu jangan dilupakan. Kalau berbicara teknologi, santri itu memang dari sejak zaman dulu sudah orang-orang yang adaptif dengan lingkungannya. Nah, sudah adaptif. Makanya kenapa pesantren ini bertahan dalam tempo ratusan tahun, karena pesantren ini bisa mengakomodir keadaan situasi yang berkembang pada saat pesantren itu ada. Misalnya sekarang, misalnya di kita di Al Islamiyah, yang ketika saya muda nggak ada podcast yang seperti ini. Ya, saya dulu tugasnya kan ke kebon, ngoret gitu ya. Iya. Ngoret, ngaberak, ya. Jadi kalau tiap hari Minggu itu kan ada tugas harus membawa santri ke Cidaplak, biasanya mupuk teh. Iya. Gitu. Kalau sekarang kan tidak. Itu artinya bahwa situasi itu kan bisa berkembang. Sekarang ke podcast. Ya. Itu mungkin, ya. Jadi penting santri itu menguasai teknologi, gitu. Apapun itu. Apalagi sekarang kan ada apa? AI apa? AI. Artificial Intelligence, ya. AI nya AI ya. Kalau AI dulu kan AI sekarang kan beda lagi. Artificial Intelligence. Nah, jadi ini penting kalau kita, karena kita adalah kelompok-kelompok, katakanlah kalau ya untuk mengimbangi mereka yang dalam tanda petik terlalu liberal dalam penggunaan teknologi ini. Nah, bagaimana santri ini melakukan perannya mengimbangi, ya, penggunaan teknologi ini supaya tidak terlalu kebablasan. Gitu. Kalau bisa tidak, misalnya penggunaan teknologi ini untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah keterampilan, ya, baik pengetahuan dalam bidang sains, teknologi maupun dalam bidang keagamaan. Gitu kan? Meskipun kita jangan terlalu mengandalkan juga hanya teknologi, melepaskan peran guru, itu nggak boleh juga kan gitu. Googling hayo ngaji tara gitu kan. Itu kan bahaya. Guna Google lah. Jadi kita sebagai penyeimbang. Mudah-mudahan kan itu penyeimbang, bahwa ada produk-produk yang dalam tanda petik kurang islami. Nah, peran santri ini, ya, memanfaatkan teknologi ini dengan mengisinya dengan produk-produk, konten-konten, ya, islami. Dan ini harus ada pembanding, ya, harus ada pembanding. Mungkin itu. Ya. Tadi berkenaan dengan teknologi, sebagaimana kita ibaratkan pisau. Ada yang digunakan untuk memotong ayam, untuk mengiris bawang, ada juga yang digunakan untuk membunuh. Nah, kita menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak untuk hal yang madarat. Dan peran santri di sana adalah sebagai penyeimbang dari mereka-mereka yang menggunakan teknologi ini sampai kebablasan.
Nah, sekarang itu bahkan sekarang banyak orang yang memang apa ya, dikatakanlah hijrah tapi gurunya Google dan apa terlalu terdepan lah maksudnya untuk apa ya, ya gitulah, maksudnya tidak ada guru, tidak ada apa, tapi berani untuk terlalu depan gitu tak. Nah sekarang ada berapa menit Pak, masih berlanjut, terlihat sudah berkemas. Yang lain sekarurusuh, bukan karurusuh, bukan naon deh itu kan, blank gitu. Karena yang pertama baru bangun tidur, yang kedua tembak udah podcast. Nah, berkenaan dengan pesantren tadi, Pak Haji juga sebagai santri, emang jika diizinkan ya, cerita mengenai cerita-cerita lucu lah yang masih diingat sampai sekarang selain yang tadi yang dipanggil tadi. Ada lagi itu, tidak? Dan itu terkenang sudah puluhan tahun ya. sampai sekarang gitu kan. Padahal ngaji nama geus poho. Eta nama ingat. Tapi alhamdulillah lah secara perjalanan bahwa Islamia ini sudah melahirkan banyak orang yang sukses. Ya. Islamia itu sudah, bahkan dulu itu bukan Islamia, Karanganyarnya terkenalnya itu. Islamia itu tidak terlalu dikenal orang. Iya. Jadi orang itu hanya mengenal pesantren Karanganyar. Ya, kalau Islamia ditanya Islamia, kadang-kadang nggak tahu. Tapi kalau ditanya Karanganyar, ya itu pesantren. Sekarang lebih dikenal Islamiahnya. Gitu kan. Kalau dulu kan Karanganyar yang sekarang jadi nama kampung. Gitu. Ya. Nama kampung. Karanganyar. Kalau kata Pangarsa mah Karanganyar itu Pakarangan anu anyar. Pakarangan anu anyar. Ya, Pakarangan anu anyar. Buruan lah. Kalau cerita-cerita yang lucu mah ya memang banyak. Cerita-cerita yang lucu. Terutama cerita-cerita yang lucu ini terkait dengan ngarokok. Oh, kumaha teh? Mana diizinan hayang dicaritakeun gitu. Kan. Jadi kalau dulu itu kan biasa kalau ngarokok itu kan dilarang. Ya. Sudah dulu kala ya. Bahkan sampai sekarang saya nggak berani juga. Kalau yang namanya santri-santri yang senior itu kan itu ngarokok secara terbuka itu nggak pada berani. Dalam artian karena menghormat, merasa diri sebagai santri. Nah, kesempatan merokok itu kalau zaman dulu biasanya ketika memperbaiki air yang dulu itu Cidaplang, atau dulu itu kan air itu hanya satu dari Cileunyi, bukan dari apa, Gedong mana, Suka Asih. Nah, jadi biasanya kan kapanpun, karena sumber air itu terbatas hanya dari sana, jadi kalau air itu mampet atau tidak ngalir, kapanpun, jam berapapun ya kita harus berani ngalir. Nah, kesempatan itu ya, kesempatan itu yang selalu dimanfaatkan oleh mereka bukan saya. Ya, oleh mereka. Ini supaya menyelamatkan diri saya. Jadi oleh mereka itu dimanfaatkan ya untuk sekedar refreshing, ya, refreshing, ya untuk itu ngarokok. Gitu. Itu tapi pernah satu waktu ya, karena mungkin lama itu, daunnya udah berapa hari gitu, santri itu tidak berhasil, air itu masih terus itu, sampai Pangarsa itu turun tangan. Nah, kalau istirahat darah riuk gitunya, istirahat ngerokok gitu, katinggal ke Pangarsa torojo itu kegep ya, saya tertangkap basah gitu.
Beliau itu kan bijaksana sekali, ndak Masya Allah. bicara apa-apa gitu. Tapi kitanya yang malu gitu. Yang buru-buru dialungkan gitu. Dan itu sering. Sering. Ya. Gitu. Sering kejadian-kejadian yang seperti itu gitu. Kadang-kadang kan di hajatan ketika ngantar santri yang kawinan gitu kan. Lagi acara serah terima biasa ya, ada santri yang nikah gitu. Nah kita cek bahasa Sunda mah nguliwat gitu tah, nguliwat itu di rombongan. Nah itu kita manfaatkan ya, kita manfaatkan gitu. Jadi itu mencari kesempitan di dalam kesempatan. Dibalikin gitu. Itu yang sering kejadian itu, cerita-cerita yang lucu sampai seperti itu. Ya, ngerokok itu tuh paling penting mah intinya. Rokis. Ya. Nah, upami ya nggak sih, ada tuh sih perbedaan antara santri milenial dan santri kolonial gitu, ketinggalan seperti kumaha. Secara kultur seharusnya tidak ada perbedaan. Ya. Secara kultur, secara sikap, dalam artian sebagai status kita sebagai seorang santri itu seharusnya tidak ada perbedaan, ya, karena statusnya ya tetap santri yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesantrian, gitu kan. Gitu. Tetapi mungkin yang berbeda, ya, yang berbeda itu ya di dalam ya cara bergaul, kan, cara memanfaatkan teknologi dan lain sebagainya, gitu. Dari misalnya hari anu nunutan keur ngaji mah ti zaman baheula ge aya. Ya. Itu mah sejak zaman dahulu kala. Ya. Paling etanu Itu. Meskipun itu zaman itu cina kapukur mah saeur nuju can seueur tara nunutan sami wae. Sami wae. Jadi tidak ada perbedaan seharusnya kan gitu. Ya. Tetap hormat kepada kiai, hormat kepada guru gitu kan. Etos kerja yang harus ditingkatkan. Karena yang sering kita dengar dari pangarsa guru kita itu, urang mah cenah santri mah kudu cukup ilmu, kan? Cukup amal, cukup pesak cenah gitu ya, gitu ya. Cukup ilmunya ulah tinggalin teuing. Amal kudu. Terusnya materi ge ulah tinggalin. Itu. Makanya santri Karanganyar itu sejak zaman dulu itu dilatih untuk bisa bekerja, ya, di pertanian, di bangunan, ya. Kita bisa misalnya dulu selain diajar di kebun, di sawah, ya. Sekarang kadang-kadang ketika ada ngebangun, karena kita itu di pesantren itu kan tidak pernah berhenti gitu kan. Kita bisa belajar nembok, belajar merangkai besi, dan alhamdulillah itu terasa, ya, terasa bahwa kita bisalah kikituan hebat najan teu ahli gitu. Hari maringkel-maringkelkeun besi mah gitu kan, bisalah ngoren-ngoren leutik wae mah piraku gitu kan. Karena memang kita sudah terbiasa gitu kan. Sudah terbiasa. Di samping ya pemanfaatan teknologi kita terus mengikuti. Ya mengikuti. Dulu ketika orang lain belum bisa ngetik, kita sudah belajar ngetik. Da baheula mah pan teknologi na teh mesin tik. Mesin tik mah. Ya, mesin tik teh nupang eta na. Gandeng dah. Ya. Praktek tok gitu kan. Dan alhamdulillah saya ini termasuk salah satu yang punya tugas. Kalau dulu itu ya bagian ngetik gitu. Jadi saya terima naskah dari pangarsa, kan? Karena maaf kan itu hanya beberapa orang yang bisa memahami
tulisan Ya. gitu. Jadi saya bagian ngetiknya, praktek top. Alhamdulillah, padahal itu asal mah kumaha gitu nya ngetik teh nya, ripuhna teh gitu. Gitu. Neangan ya pakai 11 dari. Gitu. Kudu cincang, tapi alhamdulillah itu pendidikan yang tidak langsung diterima oleh saya dari beliau gitu. Sok pangetikeun ieu sarana kumaha maneh gitu cek kasarna meureunnan. Ya. Ya, sok keke maneh bisa gitu kan. Ya. Setelah pengalaman ya akhirnya kan alhamdulillah bisa. Ya. Manfaatnya sampai Manfaatnya sekarang. gitu. Jadi itu ada, jadi setiap kegiatan, setiap apapun momen itu oleh kita harus diikuti. Ya. Karena itu manfaatnya besar untuk kita, untuk pribadi kita gitu kan. Meskipun misalnya kita tidak pernah belajar nemok, dan tuh jadi tukang temok, minimal bisa kah momean kenteng-kenteng atau leletikan mah gitu kan. Karena kita pernah belajar kan. Pernah mengalami kegiatan atau ngomean cai misalnya kan. Cai itu apa? Saluran air. Itu pakarna baheula mah gitu kan. Ya, pakarna gitu. Ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya gitu kan. Karena apa? Ya kita dilatih sebenarnya. Kudu bisa lah gitu ya. Alhamdulillah ya, itu jadi bekal untuk pribadi kita ya. Jadi disuruh mengalami oleh pangarsa itu. Sok alaman itu. Termasuk ya kita jadi pinter naik kalapa oke teteh secara langsung Kapungkur teteh gitu. Karena disuruh ngoret gitu kan, kayak ngaberak kacidaplang dulu itu canaya motor ngalut resep gitunya siga baduy gitu ngabri arawa eta dan berak gitu. Nah pemanfaatan itu setelah santai-santai kan biasanya santri-santri yang lain itu kumandana gitu nya. Gitu. Benar di Cidaplang kan serta kapal gitu nya. Bisa. Mencapai teh ngalakal Pak gitu. Asan urang we. Asan urang gitu. Sebereje Bang gitu. 10. Nah itu jadi kita pandai manjat kelapa itu ya pengalaman itu. Itu buah dari suka kebon itu. Tapi itu dulu, sekarang mah tidak. Alhamdulillah. Aduh, kan untuknya pangarsake berenang apal gitu ya, tapi bagus. Malah memaklumi gitu. Iya. Jadi sudah darah rasa hati kan hari barang ajengan mah barang santri gitu kan. Ngaku nate gitu kan. Jadi lamun aya lauk di balong itu taraja sate lain sate nya lain ku serawa-serawa teh tawa saep kalapa gitu nya terus sanes ku sasaha gitu ya pasti oleh kita dalam rangka belajar memanjat luar biasa. Aduh, alhamdulillah mundal pisannya ku ilmu dinten ayeuna dina podcast ieu ku margi katinggalna tos gudag gede ngarebutan barang itu bae kamarana biasa ari yang ngarakutan itu tos teu fokus. Duh atur nuhun. Terus kayak ngasihna acan tah ngambe. Neme aya si ibu-ibu tah. Tong mesarkeun dah. Bieu teh engke heula cing antosan heula. Sugan aya tina podcast. Aduh tadi sungguhan cenah itu. Aduh. Sebab tadi atos kadua atos di pangarsa hari gitu kan. Kantun Asin. Jamal. Jamal. Aja. Insyaallah sumping ka Bapak hiji abdi hiji. Apunten ya beureuy ya. Tong dianggap heureuy. Aduh. Bercanda tapi serius. Batur mah pan serius tapi bercanda. Apa? Iya mah tas bercanda serius padahal mah nyungkeun.
salah sama ramai kenehnya santrijan tapi dah kumaha atuh waktu yang harus memisahkan kita. Nah, setelah acan ditutup ya acara panginten biasa badinya abdi mah sok nyungkeun ieu statement closing atau napi quotes of the day kangge santrijan di mana wae ayana. Oh, paling rajin-rajinlah, sering-seringlah melakukan hal yang seperti ini karena kebahagiaan ini bagi saya. Insya Allah akan terus mudah-mudahan ini terus berlanjut, continue lah ya, amin. Mudah-mudahan dimanapun sarjan berada, demikianlah acara podcast kali ini. Insya Allah di lain kesempatan di tempat yang berbeda kita akan ngobrol lagi bersama Pak Haji Dadan. Nah, jangan lupa kepada santrijan dimanapun berada, like, comment, and subscribe and share sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, saya Lutfi Taufiq pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.